warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Azza wa Jalla. Karena berkat atas limpahan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa untuk beraktivitas. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikannya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang saya beri judul yaitu larangan untuk mengejek agama. Terdapat peringatan dalam agama kita yang melarang seseorang membuat suatu lawakan atau candaan dengan menceritakan suatu hal yang isinya dusta atau berbohong dalam rangka membuat manusia tertawa. Dan peringatannya ini cukup keras. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Celakalah bagi orang yang berbicara namun berdusta hanya untuk membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan bahwa dusta tidak diperbolehkan baik dalam hal serius maupun bercanda. Beliau menukilkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Sesungguhnya berdusta tidak boleh baik dalam keadaan serius maupun bercanda." Dan beliau menjelaskan lagi bahwa hukumannya lebih berat jika sampai menimbulkan permusuhan dan persengketaan di antara manusia, bahkan menimbulkan bahaya bagi agama. Beliau berkata, apabila hal tersebut dusta menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin dan menimbulkan mudarat bagi agama, maka ini lebih terlarang lagi. Pelakunya harus mendapatkan hukuman syar'i yang bisa membuatnya jerah. Dan ini menjadi peringatan bagi para komedian, aktivis stand up komedi, dan para pelawak agar hendaknya berhati-hati, dan kita doakan kebaikan kepada mereka agar meninggalkan hal-hal ini. Terlebih-lebih, terlalu banyak tertawa bisa mematikan hati dan mengeraskan hati, karena kebahagiaan sejati bukan dengan terlalu sering tertawa, bahkan berlebihan sampai terbahak-bahak. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuksirud dohaka fa inna kasrotat dohaki tumitul qalba." Janganlah terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Larangan menjadikan agama sebagai bahan candaan, bahan lawakan, dan bahan diperolok-olok ini sangat keras peringatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, Quran surah At-Taubah ayat 65 dan 66, yang artinya, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Syekh Abdurrahman Al-Sa'idi rahimahullah pernah menjelaskan bahwa hukum dari bercanda atas nama agama ini sangat berat, yaitu bisa keluar dari agama Islam. Beliau berkata, mengolok-ngolok dalam agama, ayat Al-Quran dan Rasulnya termasuk kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam, karena agama ini dibangun di atas pengagungan kepada Allah, agama, dan Rasulnya. Karena memang agama ini adalah suatu yang mulia dan sangat tidak layak jika digunakan untuk jadi bahan candaan atau lawakan. Ingatkah kita, ada aturan di bandara bagi yang bercanda membawa bom di bandara bisa terkena pasal hukum pidana? Jika urusan dunia seperti ini saja tidak boleh, tentu urusan agama lebih tidak boleh lagi. Perlu diketahui juga bahwasanya menjadikan agama sebagai bahan candaan atau memplesetkan istilah-istilah agama adalah kebiasaan dari orang Yahudi, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna
wasma'u walil kafirina adzabun alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ro'inna, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir, siksaan yang pedih. Al-Baqarah ayat 104. Di mana kata ra'inna ini berarti sudilah engkau memperlihatkan kami, yaitu kebiasaan para sahabat ketika berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi memplesetkan menjadi ru'unnah yang artinya sangat dungu atau sangat tolol. Allah memerintahkan sahabat menggantinya dengan perkataan unzurna yang maknanya sama. Dari sini dapat kita tariklah suatu kesimpulan bahwasanya berbicara pasal agama bukanlah perkara yang main-main, apalagi jika memperolok agama ataupun menjadikan agama sebagai bahan candaan. Karena hal ini bukanlah perkara kecil, maka itu bukanlah hal yang bisa kita abaikan begitu saja, melainkan terdapat larangan yang sangat keras yang telah Allah terangkan dalam firman-Nya, begitupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan tauhid kita dari perkara-perkara ini yang dapat merusak keimanan kita seperti memperolok agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya demikianlah tausiah singkat dari saya. Kurang dan salahnya saya memohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.